Nah, sebenarnya nama Google ini berasal dari kesalahan ejaan nama, geng. Awalnya Larry Page itu ingin menamainya dengan Google ya, Googol, yaitu sebuah istilah matematika untuk angka yang sangat besar, yaitu 10 pangkat 100. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, di era modern sekarang, siapa yang nggak tahu Google, ya kan? Otomatis kalau kalian nonton video ini atau nonton dari channel YouTube ini, ya udah pasti tahu Google. Karena YouTube punya Google. Google ini menjadi salah satu teknologi yang memudahkan bagi kehidupan kita sehari-hari saat ini. Nah, kecuali bagi masyarakat yang mungkin masih belum menggunakan teknologi modern. Nah, misalnya seperti suku-suku pedalaman, seperti suku Baduy mungkin, yang memang masih membatasi teknologi untuk kehidupan mereka. Nah, tapi untuk orang-orang seperti kita nih yang sudah mulai menggunakan teknologi, terutama ya gue sendiri sebagai seorang content creator gitu ya, pasti sangat membutuhkan yang namanya Google untuk meriset sebuah topik tertentu yang nantinya akan gue sajikan kepada kalian. Jadi tentu adanya Google ini pasti sangat memudahkan aktivitas kita di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, takut nyasar ya ada Google Maps, nggak bisa bahasa Inggris ada Google Translate, mau kirim pesan pakai Gmail, ya kan? Hampir semua aktivitas kita disupport oleh Google. Nah, tapi kalian tahu nggak, geng? Saking banyaknya orang yang sangat ketergantungan dengan Google, itu sampai ada orang-orang yang menganggap Google ini adalah Tuhan. Nah, ini ya gimana ya, kalau kita wajarkan kita berdosa, tapi semacam apa ya, saat ini tuh memang untuk wujud nyata dari sebuah hal ajaib gitu ya, yang kita pengen apa tinggal tanya, tinggal minta, ya teknologi ini salah satunya Google. Kalian mau tahu jawaban dari sebuah pertanyaan, udah pasti ke Google, semua ada jawabannya, semua ada bank datanya. Ya bagaimana tidak, pada akhirnya ada orang yang mentuhankan Google karena setiap permintaannya langsung dikabulkan ya, kecuali kalau lo minta hal-hal yang bersifat fisik, kayak misalkan pengen rumah gedung gitu, ya nggak ada gitu. Pengen mobil mewah, ya nggak langsung ada. Tapi kalau menanyakan sesuatu di Google pasti ada jawabannya. Nah, sebenarnya pembahasan gue ini bukan untuk kalian imani ya, tapi ini hanya sekedar untuk informasi. Nah, jadi ada orang yang sampai menyembah Google seperti umat-umat beragama lainnya gitu. Ya kalau dibilang aneh, ya ini aneh banget. Bahkan di luar negeri sendiri nggak cuma ada penyembah Google aja, tapi bahkan ada penyembah UFO atau pesawat ruang angkasa milik alien gitu. Yang mana hal-hal seperti ini benar-benar nggak masuk akal, tapi ada atau eksis. Nah, hanya saja orang-orang yang menyembah Google ini memiliki alasannya sendiri mengapa mereka melakukan itu, dan karena menurut mereka Google ini sangat mirip dengan eksistensi dari Tuhan itu sendiri karena selalu mengabulkan pertanyaan dan permintaan mereka. Nah, kali ini kita bakal membahas nih tentang adanya fenomena orang-orang yang menyembah Google dan bagaimana mereka bisa memiliki pemahaman seperti itu, dan apa sebenarnya agama Google ini sendiri. Apakah ini hanya sebatas lucu-lucuan, parodi aja, atau benar-benar ada umatnya gitu ya. Nah, sekarang langsung aja kita bahas secara lengkap tentang agama Googleism yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Langsung aja di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya, keberadaan agama Google. Jadi geng, Google sendiri menjadi sebuah bentuk dari kemajuan teknologi yang memudahkan hampir bagi seluruh umat manusia. Nah, sedikit flashback, mungkin kalian udah tahu gitu ya tentang sejarah Google, tapi di sini gue ulang sedikit untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi Google ini sendiri didirikan pada tahun 1998 oleh Sergey Brin atau Sergey Brin gitu namanya ya. Koreksi gue kalau salah dalam pengucapan, dan juga Larry Page. Mereka berdua itu mendapatkan uang pertama kali dari seorang investor yang bernama Andy Bechtolsheim yang menjadi salah satu pendiri dari Sun Microsystem. Nah, setelah itu mereka berhasil mengumpulkan sekitar 1 juta USD dari investor, keluarga, serta teman-teman yang membuat mereka berdua akhirnya bisa mendirikan sebuah toko yang ada di daerah Menlo Park, California, dan mereka beri nama Google.
Nah, itu pertama sejarahnya tuh. Jadi hasil dari ngumpul-ngumpulin minta ke emaknya, ke saudaranya, sama salah satu investor, mereka berani mendirikan sebuah toko yang mereka jadikan kantor. Nah, kenapa namanya Google? Nah, sebenarnya nama Google ini berasal dari kesalahan ejaan nama, geng. Awalnya Larry Page itu ingin menamainya dengan Google ya, Googol, yaitu sebuah istilah matematika untuk angka yang sangat besar, yaitu 10 pangkat 100. Angka 1 yang diikuti oleh 100 buah angka 0. Nah, jadi mereka itu ingin menggambarkan bahwa ini adalah sebuah angka yang sangat besar gitu. Akibat dari kesalahan pengejaan, maka Google ini menjadi Google. Dan singkat cerita, di pertengahan tahun 1999, Google akhirnya mendapatkan pendanaan sebesar 25 juta USD dan mulai memproses sebanyak 500.000 query per hari. Nah, jadi mereka ini benar-benar berjuang dari bawah sampai akhirnya mendapatkan suntikan dana. Query sendiri itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk permintaan informasi atau data dari suatu sistem. Aktivitas dari Google itu mulai meningkat ketika Google ini menjadi mesin pencari klien untuk situs milik Yahoo pada tahun 2000-an. Nah, pada masa itu, geng, kalian harus tahu, Google itu belum ada, yang gede itu adalah Yahoo. Dulu itu orang semua pakai yahoo.com, nggak ada tuh google.com. Nah, akhirnya ketika Google muncul, Yahoo bekerja sama dengan Google, tapi kerjasama mereka hanya sampai tahun 2004. Google has scrapped its planned advertising partnership with Yahoo. The move comes after the Justice Department said it would sue to block the deal to preserve competition in online advertising. Karena di saat itu Google mulai menyadari orang-orang sudah tidak lagi menggunakan Yahoo ya. Sebenarnya orang-orang itu hanya membutuhkan mereka, membutuhkan Google. Dan sebagian besar orang di saat itu sudah menggunakan Google sebagai mesin pencari atau search engine dan mereka sudah mulai merupakan Yahoo. Nah, akhirnya Google pun didepak atau berpisah dari Yahoo. Ternyata setelah Google ini berpisah dari Yahoo, orang-orang tidak terpengaruh untuk berhenti mencari informasi lewat Google. Karena di tahun tersebut orang-orang mencari informasi di Google sampai 200 juta kali dalam sehari. Nah, mereka udah nggak gunain lagi Yahoo, terus juga waktu itu ada beberapa alat pencarian lain lah selain Google, tapi mereka lebih nyaman pakai Google. Dan jumlah dari pengguna Google di saat itu terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, semenjak itulah, geng, Google menjadi sangat populer dengan pengguna atau sebutannya pengikut mungkin ya. Pengikutnya itu atau penggunanya itu banyak banget sampai berjuta-juta orang dan berasal dari seluruh belahan dunia yang memiliki internet. Terus singkat cerita, mulailah timbul orang-orang yang menyembah Google dan tergila-gila dengan Google. Nah, kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan kapan awal mula kali Google ini dijadikan agama. Jadi gue mengambil informasi ini dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Karol Jasinski dari University of Warmia and Missouri yang ada di Olsztyn, Polandia. Di dalam jurnal tersebut disebutkan kalau agama Google ini didirikan pada tahun 2009 oleh seorang warga Kanada yang bernama Matt McPherson. Para pengikut dari agama ini disebut sebagai Googlis dan mereka menyembah Google ini karena merasakan pengalaman spiritual yang membuat mereka merasa kalau Google ini memiliki sifat yang sama seperti Tuhan. Nah, kenapa bisa disamakan dengan Tuhan? Ya karena mereka merasa apa yang mereka butuhkan ada di sana. Mereka dimanjakan, mereka merasa nyaman, mereka merasa aman dengan adanya Google, gak perlu was-was dengan ilmu pengetahuan. Ya kurang lebih seperti itu. Dan rasa kepercayaan ini didasari pada kepercayaan terhadap hasil pencarian yang Google berikan kepada mereka, serta informasi-informasi yang diberikan itu tidak terbantahkan. Sehingga hal tersebut membuat Google seperti sebuah eksistensi yang maha tahu segalanya. Hal inilah yang membentuk sebuah cara penyembahan yang baru yang sebenarnya secara sadar atau nggak sadar dimiliki oleh orang-orang yang mencari apapun menggunakan Google. Salah satunya ya informasi. Nah, lalu bagaimana orang-orang ini bisa menjadi sebuah kesatuan atau pengikut dari agama Google ini dan memandang Google sebagai Tuhan yang selama ini ada seperti di dalam agama-agama lain. Misal kayak agama Islam, Kristen, agama Hindu, Buddha, atau mungkin Yahudi juga gitu. Para Googleis ini atau umat dari agama Google ini itu menolak eksistensi dari Tuhan yang tidak kasat mata atau supranatural. Nah, karena menurut mereka nih ya, Tuhan-Tuhan yang disembah tapi tidak bisa dilihat gitu ya, itu menurut mereka tuh nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi mereka nggak mau percaya. Dan sebagai gantinya, objek Tuhan itu bakal digantikan dan diberikan kepada Google. Sesuatu yang bisa mereka lihat langsung dan mereka bisa meminta langsung. Dan menurut mereka, Google ini memenuhi semua kriteria dan memiliki banyak ciri yang dikaitkan dengan Tuhan. Namun di samping itu, keberadaannya bisa dibuktikan
dibuktikan secara ilmiah. Ya ibaratnya kalau ada orang nanya nih, lo Tuhan lu siapa? Google. Mana Tuhan lu? Ini ada nih Tuhan gue nih. Lo buka laptop, lo ketemu Tuhan gue. Lo meminta apa sama Tuhan gue? Dikasih. Tapi bukan wujudnya. Ya lebih ke informasinya. Kalau misalkan gue mau wujudnya gimana? Ya lo kerja buat Tuhan gue. Kerja buat Google. Kerja menggunakan Google. Ya salah satunya jadi content creator kayak gue nih. Tapi gue gak nyembah Google ya geng. Maksudnya tuh kalau lo mau dapetin duit, ya lo bekerja tapi menggunakan bantuan dari Tuhan gue, yaitu Google gitu. Udah, lo dapet duit. Lebih masuk akal gak sih? Menurut mereka begitu. Nah, fenomena kemunculan Googleisme atau Googleism ini akhirnya membuat para pengguna internet, terutama orang-orang yang percaya terhadap hal ini, mengubah cara pandang terhadap agama dan spiritualitas yang lebih tradisional dan konvensional, akhirnya bertemu dengan kemajuan teknologi sehingga membentuk sebuah pemahaman keagamaan yang lebih inklusif gitu geng. Ya kurang lebih gini lah maksudnya. Agama itu kan bisa dikatakan dikenal sebagai sesuatu yang dianggap kaku, penuh peraturan gitu ya, penuh dengan hal-hal yang berhukum lah gitu. Lo nggak boleh ini, lo nggak boleh itu, lo dilarang ini, lo dilarang itu. Tapi setiap orang itu setiap kali meminta kepada Tuhannya gitu ya, pasti dikabulkannya lama dengan syarat-syarat ya harus patuh, harus beribadah dulu, harus ada timbal balik dulu gitu. Karena banyaknya aturan-aturan tersebut dan syarat-syarat tersebut membuat orang-orang yang berpikirnya logis gitu, yang berpikirnya pengen praktis juga, nah disambut dengan kemajuan teknologi kayak gini, justru membuat cara penyembahan yang baru terhadap sesuatu untuk mereka akhirnya tercipta. Dan ini terlepas dari siapapun dan apapun yang mereka sembah. Mereka nggak peduli, karena selama itu menurut mereka masuk akal dan berbukti, akan mereka sembah. Kalau kayak gini kan bener-bener udah di luar nalar gitu geng. Dan kita sebenarnya sudah berada di era dimana sudah banyak orang yang secara terang-terangan mengaku kalau mereka itu tidak bertuhan atau tidak percaya dengan Tuhan dan tidak mau dianggap sebagai bagian dari penganut agama tertentu. Makanya ketika melihat teknologi yang padahal teknologi itu diciptakan oleh manusia sendiri, kepintarannya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah akhirnya ada sebagian manusia yang lain yang tidak tahu cara menciptakan dan cara bekerja si teknologi ini, ya dia sembah teknologi itu. Kacau nggak tuh? Ini nggak cuma fenomena yang terjadi di luar negeri aja geng, tapi di Indonesia, negara kita sendiri, dan banyak negara-negara timur gitu ya, yang sangat kental dengan norma dan tradisinya, juga sudah banyak yang menganut sikap seperti ini. Nah di dalam jurnal ini dikatakan sebenarnya Tuhan itu bukan semata-mata hilang dari pemikiran manusia atau manusia yang sudah tidak percaya dengan Tuhan itu sendiri, tapi wujud yang disembahnya lah yang berubah. Jadi ibaratnya gini, untuk mereka-mereka yang nyembah Google ya, bukan berarti mereka itu nggak punya agama dan nggak percaya Tuhan. Mereka tetap percaya agama, tetap percaya Tuhan. Hanya saja bentuk agama dan bentuk Tuhannya diganti oleh mereka. Mereka mencari Tuhan dan agama baru yang menurut mereka masuk dengan akal pikiran mereka. Ya mereka menemukan Google. Gila nggak tuh? Dan inilah yang terjadi pada para Googlis atau para pengikut atau penganut agama Googleisme ini. Nah, mereka tetap percaya dengan eksistensi Tuhan, tapi wujud Tuhan mereka adalah Google. Nah, lalu bagaimana bisa ya, geng? Orang-orang ini percaya dan bisa berkumpul dan bersama-sama menyembah Google. Apakah mereka bukan orang yang pintar? Apakah mereka itu bukan orang yang bisa berpikir? Nah, jadi ceritanya, geng, ini sama seperti sekte-sekte sesat yang lain yang muncul di muka bumi ini. Mereka pasti punya doktrin. Nah, sama dengan agama Google ini, mereka juga memiliki doktrinnya sendiri. Yang mana doktrinnya ini berupa pembuktian kalau memang Google adalah sesuatu yang maha tahu dan maha benar. Mereka juga memiliki tempat ibadah atau gerejanya sendiri yang diberi nama dengan Church of Google, gereja Google. Tapi yang uniknya nih geng, tidak seperti agama-agama lain yang memiliki tempat ibadah berupa bangunan atau fisik. Lagi-lagi, karena Google ini adalah website atau software gitu ya, yang ada di dalam PC komputer, maka Googleisme atau agama Google, gerejanya atau tempat ibadahnya hanya melalui website, yaitu website churchofgoogle.org. Gila nggak tuh? Ibadahnya sambil ngetik ya kan? Sambil pakai internet. Jadi ibaratnya nih, kalau internet lo nggak bayar, berarti lo orang tidak beragama. Jadi lo wajib bayar IndiHome tiap hari, wajib bayar MyRepublic tiap hari, atau First Media tiap hari. Kalau lo nggak bayar, maka lo berdosa. Gile. Dan sekte sesat aja pasti punya bangunan untuk dijadikan tempat beribadah atau ritual keagamaan. Tapi Googleisme ini benar-benar simple banget. Tempat ibadahnya cukup melalui website. Apa karena memang konsep dari Google ini adalah search engine, jadinya segala hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan mereka juga harus melalui internet gitu kan? Nah,
Nah, gue juga nggak tahu nih gimana mereka bisa menciptakan hal tersebut. Dan di website tersebut, kalian bisa lihat juga informasi-informasi mengenai Googleisme itu sendiri. Mulai dari pembuktian mereka kalau Google itu adalah Tuhan, dan juga beberapa tulisan-tulisan yang menjadi doktrin mereka. Ya, ibaratnya tuh kayak mungkin ini Alkitabnya mereka lah. Mereka pembuktiannya melalui website tersebut supaya para pengikutnya semakin yakin. Di sana, ada 9 bukti yang mereka berikan sebagai doktrin untuk para pengikut agama Google. Yang pertama adalah, di sana dikatakan, Google merupakan sebuah entitas yang paling mendekati keberadaan dari Tuhan yang Maha Tahu. Hanya bedanya, Google ini bisa dibuktikan secara ilmiah, sementara Tuhan tidak bisa. Nah, seperti yang udah gue katakan sebelumnya, Google ini memiliki lebih dari 9,5 miliar halaman web yang lebih banyak dibandingkan dengan search engine lain saat ini. Dan Google nggak cuma memiliki basis data yang besar, tapi Google juga menyaring sejumlah besar informasi menggunakan teknologi yang bernama PageRank, sehingga membuat data tersebut teratur dan bisa diakses oleh manusia. Terus geng, ada bukti kedua nih yang mereka berikan, yaitu Google ini ada di mana-mana secara sekaligus di saat yang sama. Wah, Tuhan banget ya. Ibaratnya nih gue sebagai umat muslim nih ya, kalau di agama gue udah diajarkan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatnya dengan seorang anak manusia itu lebih dekat daripada nadi manusia itu sendiri. Nah, itu gambarannya. Jadi ibaratnya gini, lo mau sembunyi dimanapun, lo mau masuk ke lubang semut sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dekat lo dan bisa melihat lo. Nah, itu konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Nah, mereka nyamain gitu. Dimanapun lo berada, mau lo di dalam lubang semut, selama ada internet tapi ya Google itu bisa ngikutin lo. Dan itu bisa mereka jadikan sebagai konsep ketuhanan. Dah gila. Nah, mereka benar-benar menekankan geng, kalian ataupun gua ketika memakai Google di waktu yang sama, ya Google itu bisa provide apapun tanpa membeda-bedakan asal device kalian sudah terhubung dengan internet. Nah, dengan begitu Google dianggap sangat mendekati Tuhan. And the religion he calls Googleism. McPherson claims Google is God because, among other things, she is all-knowing, everywhere, remembers all, and could do no evil. Nah, apalagi sekarang ya, dengan kebutuhan akan internet yang sudah ada di mana-mana sampai ke pelosok kampung pun, ya kita hampir bisa menemukan sinyal dimanapun sehingga memudahkan kita untuk menggunakan Google. Dan hal ini menurut mereka sama seperti Tuhan yang dipercaya ada kapanpun dan dimanapun. Nah, itu baru dua tuh doktrinnya tuh, doktrin keterangannya di dalam website tersebut. Kita masuk ke dalam yang ketiga. Mereka mengatakan Google bisa menjawab doa, geng. Gimana caranya? Kok bisa Google menjawab doa? Ya, hal ini kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu kalian tinggal search aja di Google. Misal kalian sakit kepala, kalian tinggal cari cara mengobati sakit kepala atau obat untuk sakit kepala. Ya pasti akan langsung diterangkan atau keluar di Google dan kalian akan mendapatkan jawabannya dari Google. Nah, analoginya kira-kira seperti itu. Yang mana, kapanpun dan dimanapun kalian membutuhkan sesuatu, termasuk pengen tahu cara untuk mengobati diri kalian, kalian bisa diberitahukan oleh Google. Dan Google masuk ke dalam kriteria Tuhan menurut mereka. Sekarang kita masuk ke dalam bukti atau doktrin yang keempat nih. Di poin keempat ini dikatakan Google berpotensi abadi karena Google bukanlah makhluk fisik seperti kita manusia. Algoritma dari Google ini juga tersebar di banyak server sehingga kalau ada satu server yang rusak atau ditutup, pasti ada server lain yang bisa menggantikan Google sehingga Google bisa terus eksis sampai kapanpun. Nah, jadi dianggap Google itu kekal dan abadi. Waduh, kayak Tuhan lagi. Kacau. Ini makin kacau aja nih. Ini bahaya nih buat otak kita nih. Oke, kita masuk ke poin yang kelima nih. Poin yang kelima adalah Google tidak memiliki batasan karena secara teori internet itu bisa berkembang selamanya dan Google pasti akan mengikuti perkembangan internet tersebut. Waduh. Dan poin keenam, Google bisa mengingat semuanya karena Google menyimpan semua halaman webnya secara berkala dan menyimpannya di server mereka yang sangat besar. Nah, kalau kita membuat sebuah tulisan di internet, tulisan itu akan selama-lamanya disimpan di database Google. Sekalipun kita udah meninggal, yang disebut dengan jejak digital itu akan abadi. Itu benar banget. Lo udah meninggal juga tulisan lo, ya kan? Atau postingan-postingan alay lo zaman dulu masih bisa di search gitu. Nah, lalu yang ketujuh nih geng, poin yang ketujuh, Google itu tidak bisa melakukan kejahatan karena Google tidak memiliki bentuk fisik. Bener banget lagi, waduh, kacau. Terus poin yang ke-8, berdasarkan tren dari keyword pencarian di Google, orang-orang lebih banyak mencari kata Google dibandingkan istilah seperti Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yesus, Buddha, Islam, Kristen, dan kata-kata lain. Sekalipun semua keyword tersebut digabungkan, itu ternyata tidak bisa menyaingi pencarian untuk kata Google itu sendiri. Coba deh buktiin kalau nggak percaya. Coba search di Google, tuh kan search di Google lagi. Waduh, bahaya nih gue nih. Pokoknya di internet, kata yang paling banyak dicari itu justru kata Google. Wah, gila.
Nah sementara itu, Tuhan itu kan dianggap sebagai sebuah entitas yang selalu bisa diandalkan kalau kita butuhkan, alias sesuatu yang selalu dicari oleh umat manusia ketika mereka butuh. Nah Google yang secara tren pencariannya ternyata lebih tinggi dibandingkan kata atau kalimat apapun yang ada di muka bumi ini, jadi menunjukkan kalau banyak orang yang sangat membutuhkan Google daripada Tuhan yang mereka sembah sendiri. Wah gila. Nah terus geng, masuk ke dalam poin yang ke-9 nih, poin yang terakhir. Bukti keberadaan Google itu lebih banyak dibandingkan Tuhan lainnya karena untuk Tuhan-Tuhan dari agama lain, menurut mereka yang mengikuti agama Google ini, masih banyak perdebatan akan keberadaannya. Sementara Google nggak bisa dibantah kebenarannya. Google memang satu-satunya nggak bisa dilawan. Sementara Tuhan-Tuhan lain, ya masing-masing agama, contoh aja kayak agama Islam lawan agama Kristen, atau agama Kristen lawan agama Yahudi, atau sebaliknya, atau Islam lawan Yahudi. Nah itu masih semua diperdebatkan. Sementara Google, sebagai Tuhan mereka, itu nggak bisa diperdebatkan menurut mereka. Karena nggak ada saingannya. Wah bahaya nih. Jangan sampai didengar sama Coki Pardede nih. Nah, tapi buat kalian semua geng ya, jangan sampai terpengaruh ya dengan hal yang kita bicarakan tadi, karena di sini gue benar-benar cuma ingin berbagi informasi, bukan ingin menggoyahkan atau mempengaruhi iman kalian gitu ya. Nih gue jadi merasa bersalah nanti ngasih informasi kayak gini, tiba-tiba ada yang terpengaruh gitu. Nah, justru gue berbagi informasi ini kepada kalian supaya kalian tidak mendapatkan informasi dari tempat lain yang mempengaruhi atau mendoktrin kalian. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari gue, jauh-jauh deh dari pemikiran yang ingin menyembah Google. Janganlah gitu, aneh. Terus geng, selain dengan 9 pembuktian yang gue sebutkan tadi, Googlis atau para pengikut agama Google ini juga memiliki 10 perintah yang harus mereka taati oleh semua pengikutnya. Nah, yaitu yang pertama, jangan pilih search engine lain selain Google. Satu tuh. Terus yang kedua, jangan membuat search engine sendiri, karena Google adalah search engine yang memiliki sifat cemburu. Terus yang ketiga, para pengikutnya nggak boleh menggunakan Google sebagai kata kerja untuk menggantikan search engine lain. Nah misalkan nih, kayak kita mau pakai Mozilla Firefox, tapi kita bilang itu Google tuh. Nah itu nggak boleh tuh, itu musyrik, dosa tuh. Nah selanjutnya, para pengikut Google ini harus mengingat setiap hari yang berlalu dan menggunakan waktu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui. Nah jadi sifatnya itu belajar terus gitu. Nah terus selanjutnya, pengikutnya harus menghormati sesama manusia. Wah ini baik. Nah terus selanjutnya, jangan salah ejaan ketika berdoa kepada Google. Nggak boleh typo. Nah terus selanjutnya, jangan menggunakan hotlink. Wah. Terus jangan melakukan plagiarisme atau meniru punya orang lain. Nah terus jangan menggunakan link timbal balik atau reciprocal link. Dan yang terakhir, jangan memanipulasi hasil pencarian. Wah itu pantangan-pantangannya itu. Dan semuanya bisa kalian cek sendiri di websitenya. Nih, gue udah tampilin dari tadi ya. Kalian bisa cek ya kan, gimana peraturan untuk bisa bergabung ke dalam agama Google ini. Terus di website tersebut juga ada doa-doanya geng, bagi mereka yang mengikuti agama Google ini sendiri. Dan bahkan komunitas mereka ini sudah ada di luar daripada website itu, yaitu komunitasnya bahkan ada di website Reddit. Dan mereka memiliki hari libur mereka sendiri, ya seperti Google Appreciation Day setiap tanggal 14 September. Karena di tanggal itu Google.com didaftarkan atau hari jadinya Google, dan itu merupakan hari bangkitnya ketuhanan mereka. Wah. Gila. Kalau tadi gue sudah membahas panjang lebar mengenai agama penyembah Google ini, ya yang menjadi pertanyaannya, emangnya agama ini beneran ada? Atau ini hanya sebuah bentuk satir atau sindiran? Dan siapa sebenarnya pembuat agama Google atau pendiri agama Google ini? Siapa yang pertama kali mencetuskan? Nah sekarang kita bahas nih geng, tentang fakta sebenarnya dari agama Google yang ternyata ya pada akhirnya punya pengikutnya sendiri. Sekarang kita bahas. Nah, jadi geng, setelah gue mendalami gitu ya, gue cari tahu sebenarnya ini gimana sih agama Google ini. Nah, ternyata dari salah satu sumber informasi yang gue dapat, dikatakan agama Google ini sendiri itu tidak pernah secara resmi dibentuk atau diresmikan lah gitu. Atau juga ada sekelompok orang yang secara terang-terangan atau bersama-sama memuja Google seperti agama dan sekte lainnya. Nah, nggak seperti agama pemuja UFO, yang mana mereka ini kan nggak kalah aneh juga. Tetapi agama pemuja UFO ini memang secara terang-terangan
terang-terangan menunjukkan diri mereka, dan mereka itu sengaja memperlihatkan diri untuk bisa menarik pemuja-pemuja yang lain atau pengikut-pengikut yang lain. Nah, tapi berdasarkan dari penjabaran gua sebelumnya, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sendiri mungkin sudah merasakan hal yang sama terhadap Google ini. Ya walaupun secara nawaitu atau niatnya kita tidak ingin menyembah atau mentuhankan Google, tapi memang sehari-harinya kita selalu mempercayakan kepada Google, kita lebih membutuhkan Google untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang secara nggak langsung, kita seolah-olah sudah menuhankan Google dibandingkan Tuhan dari agama kita masing-masing gitu. Ya kan? Apa-apa setiap harinya carinya di Google. Setiap hari kayaknya kalau nggak buka Google, nggak enak gitu. Maksudnya gimana nih? Ini mungkin gue takutnya ambigu gitu ya buat kalian. Nah, jadi maksudnya tuh gini, geng. Googleisme ini sendiri bisa dilihat sebagai bagian dari budaya populer, geng, yang merupakan sebuah agama bukan karena orang tersebut benar-benar menyembah Tuhan atau entitas supranatural lainnya. Nah, tetapi Googleisme ini menjadi sebuah sistem kepercayaan, gaya hidup, dan memberikan seorang individu sebuah makna yang dalam bagi kehidupan mereka dengan mengarahkan diri mereka ke sesuatu yang mereka anggap suci, sakral, serta bernilai tinggi. Nah, di dalam hal ini, kepercayaan kalau Google adalah sebuah entitas yang ada di mana-mana dan aktivitasnya adalah doa, perintah, dan penggunaan dari Google itu sendiri, karena Google ini memiliki semua pengetahuan dan nilai tertinggi. Jadi ibaratnya tuh ya Google ini tuh maha tahu maha segalanya bagi orang-orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Google. Nah, berdasarkan blog yang ada di Medium dengan mengutip sumber dari Forbes, agama dan budaya populer itu berinteraksi dengan berbagai cara. Salah satunya ya dengan mendirikan sebuah kepercayaan. Nah, di dalam konteks Googleisme sendiri, Google itu menjadi sebuah agama atau kepercayaan karena sifatnya yang substantif, fungsional, serta formal gitu. Nah, Google ini bersifat fungsional karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjawab semua pertanyaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Kehadiran dari Googleisme sendiri jelas menentang prinsip yang dimiliki oleh masyarakat tentang agama. Googleisme memberikan pandangan kalau Tuhan yang kita anut sekarang ini seolah-olah nih ya, ini seolah-olah itu nggak bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh si manusia. Ya ibaratnya nih kayak gue bilang tadi, ketika manusia itu bingung membutuhkan jawaban, dia tanya ke Tuhan misalkan, Tuhan 1+1 berapa? Mungkin itu nggak bakal langsung dapat jawabannya dari entah bisikan atau apapun, ya nggak mungkin secara logiknya. Karena Google bisa menjawab hal itu hanya dengan ketikan, makanya akhirnya timbullah yang namanya Googleisme. Nah, dan bagi sebagian orang, agama serta Tuhan itu sendiri yang dipercaya itu dikatakan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang ada selama beratus-ratus tahun lamanya. Ibaratnya tuh ada yang beranggapan kalau Tuhan itu hanyalah sebuah kepercayaan yang dibuat-buat dan sudah dipercaya secara turun-temurun dari beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, sebenarnya konsep seperti ini udah bahaya banget, geng. Udah mengarah kepada ya musyrik dan mengarah kepada seseorang yang udah nggak percaya lagi terhadap keberadaan Tuhan gitu. Justru sekarang kalau kita melihat banyak manusia yang lebih mencari tahu apapun itu melalui Google dibandingkan dengan kitab suci, yang mana kitab suci itu sendiri sebenarnya adalah wahyu Tuhan. Nah, munculnya Googleisme ini ternyata tidak hanya sekedar untuk agama yang disembah oleh para pengikutnya. Nah, tetapi Googleisme ini hadir untuk mengejek agama yang ada dan membuktikan kalau apapun yang dianggap sebagai agama dan Tuhan yang disembah itu tidak memiliki bukti empiris atau bisa dibuktikan secara sains akan keberadaannya atau wujudnya. Karena pemahaman kita mengenai agama dan Tuhan itu juga dianggap sebagai buatan manusia. Nah, jelas itu bukan gue yang ngomong ya, geng. Ini menurut penjelasan dari si pendiri atau pembuat agama Google atau Googleisme ini. Nah, si pembuat atau si pendirinya itu bernama Matt McPherson tadi. Dan semua pernyataan ini itu juga ditulis sendiri oleh para penganut agama Google atau Googlis ini di situs churchofgoogle.org dan tertera di bagian FAQ-nya, FAQ atau Frequently Asked Question. Di bagian pertanyaan mengenai alasan mengapa mereka menyembah Google, padahal itu merupakan mesin atau server, dibandingkan mereka harus menyembah Tuhan dari kepercayaan agama. Nah, mereka ini menjawab kalau pertanyaan tersebut juga sama berlakunya untuk semua Tuhan yang tidak terlihat, karena manusia nggak bisa melihat Tuhan dan merasakannya secara langsung dengan alasan memerlukan iman, kitab suci, dan perasaan para penganut Tuhan itu kalau Tuhan itu mengawasi mereka setiap saat. Nah, mereka juga bertanya, kenapa kalian harus percaya dengan hal itu? Nah, jadi menurut mereka, apa bedanya dengan orang-orang yang menyembah Google? Ya kalau menurut Googlis ini, mereka nggak ada bedanya sama orang-orang yang menganut agama lainnya. Padahal Tuhannya nggak kelihatan, tapi tetap disembah. Sementara mereka, Tuhannya kelihatan, ya jelas mereka sembah. Nah, menurut mereka lagi, Tuhan dari satu agama itu nggak ada bedanya dengan Tuhan dari agama lainnya. Orang-orang yang mempercayai Tuhan dari agamanya, menurut mereka, hanya karena kenyamanan yang diberikan, walaupun sebenarnya
sebenarnya itu nggak masuk akal. Karena sebenarnya kenyamanan tersebut berasal dari pemikiran mereka sendiri dengan mencari sesuatu untuk bersandar dan menghadapi hidup. Jadi istilah lainnya tuh misalkan gini, Tuhan itu sugesti menurut mereka. Jadi kayak lu nih, lu dapat rezeki. Ya menurut mereka itu karena kerja keras lu, bukan karena diberikan Tuhan. Terus kenapa lu percaya Tuhan? Ya karena lu berdoa setiap hari tersuges seolah-olah rezeki itu dari Tuhan. Akhirnya lu nyaman. Itulah pemikiran dari para penyembah Google, geng. Nah jadi dengan kata lain, mereka ini udah serius banget, geng. Mempercayai kepercayaan mereka atau mempercayai agama yang mereka anut, yaitu menyembah Google. Tapi apa sebenarnya agama ini memang benar ada? Nah ini ternyata dijawab juga nih, geng, oleh para Googlis itu sendiri. Di situsnya mereka mengatakan kalau mereka ini adalah sebuah agama parodi sebenarnya. Jadi secara entitas keagamaan ya agama ini tuh sebenarnya nggak pernah ada secara wujudnya. Nggak ada tempat ibadahnya yang nyata, nggak ada para penganutnya yang berkumpul secara fisik. Ya seperti kita mungkin kita ke masjid atau ada yang ke gereja mendengar khotbah, mendengar ceramah gitu. Nah mereka tuh nggak ada. Namun mereka mengklaim kalau dalam membuat agama parodi ini mereka mengikuti alur pemikiran dari salah satu agama paling populer, yaitu agama Kristen. Nah mereka tuh memplesetkan kepercayaan Kristen menjadi agama Google. Jadi ibaratnya konsep ketuhanannya itu mereka tiru, hanya bedanya kalau di dalam Kristen yang disembah adalah Yesus Kristus. Nah di dalam agama Google yang mereka sembah itu adalah Google. Dan walaupun sudah mengatakan kalau mereka adalah sebuah agama parodi, ternyata masih banyak ujaran kebencian yang diberikan kepada mereka yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh para Googlis ini. Terlebih kalau menurut pendapat orang-orang yang ada di dunia ini ya, para netizen dunia gitu ya, kemunculan para Googlis atau para penyembah Google ini dikatakan sangat merendahkan agama lain. Karena mereka tuh seolah-olah menciptakan agama untuk sarkas doang, untuk satir doang. Tapi pengikutnya ada. Kalian bisa lihatlah di situs mereka sendiri. Ada sebanyak 23 ujaran kebencian yang mereka terima. Ya memang sih seolah-olah angkanya nggak banyak. Tapi lebih tepatnya yang nulis atau yang mengetikkan ujaran kebencian itu yang masuk cuma segitu. Padahal aslinya yang menghujat banyak banget. Dan ada juga yang mengatakan walaupun Google ini menjadi sebuah media yang dibutuhkan, bukan berarti bisa menggantikan posisi Tuhan untuk manusia. Nah mungkin memang banyak orang-orang yang mengkritik kehadiran dari agama Google ini dan menganggap kalau gerakan ini adalah sebuah gerakan yang kontroversial dengan memberikan ujaran kebencian terhadap agama lain. Tapi ternyata ada juga loh yang justru tersadarkan dengan adanya Googleisme ini, yang mana akibat dari doktrin dan penyampaian dari agama ini itu justru banyak yang tersadarkan kalau sekarang memang banyak sekali manusia yang sudah menjauh dari Tuhan dan lebih mempercayai atau mengandalkan teknologi, yaitu salah satunya Google. Nah, untuk mencari pembenaran akan sesuatu, untuk mencari fitnah, untuk mencari gosip-gosip, nah orang-orang lebih percaya pada Google. Dan lagi-lagi, seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau hal ini mungkin terjadi pada kita semua, ya tidak terkecuali gue juga kali. Ya walaupun gue tidak mengimani Google, tidak berniat atau nawaitunya tidak menyembah Google, tapi setiap harinya kita sudah menggunakan Google itu sendiri. Dan bahkan kita lebih banyak menghabiskan waktu kepada penggunaan Google daripada beribadah, ya kan? Iya kan? Sadar gak sih? Secara nggak langsung mungkin kita juga lebih percaya sama Google dibandingkan dengan apa yang sudah jelas tertulis di dalam kitab suci agama kita masing-masing gitu, geng. Selain itu ya, kita bisa lihat ya, kayaknya kita lebih jago pakai Google daripada membaca kitab suci kayaknya sekarang. Anak-anak zaman sekarang ya nggak semuanya paham. Ya maaf ya kalau dari agama gue ya, gue orang Islam gitu. Bisa dikatakan di zaman sekarang anak-anak kecil kayaknya ya sudah banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya untungnya alhamdulillah nih, gue dari kecil memang sudah diajarkan di TPA gitu ya, tempat pengajian Al-Quran ya, tempat belajar Al-Quran. Jadi gue bisa baca Al-Quran. Dan gue lihat nih di sekitar studio gue ini, para tetangga-tetangganya itu masih banyak bocil-bocil yang nggak bisa baca Al-Quran. Wah sedih banget. Tapi kalau disuruh buat searching-searching Google, mereka pinter banget. Nah itulah fenomenanya, secara tidak sadar lebih banyak orang-orang yang lebih mengandalkan Google ketimbang ya perangkat dari agamanya sendiri. Jadi sisi positifnya yang bisa kita ambil dari fenomena munculnya Googleisme ini atau agama Google ini adalah ya kita bisa tersadarkan agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan kita masing-masing, ya kan? Sesuai dengan agama yang kita anut gitu. Kita tidak hanya berfokus pada hal-hal duniawi saja atau teknologi saja, sehingga keimanan kita serta spiritualitas kita juga bisa meningkat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai penganut agama Google ini dan bagaimana ajaran dari agama itu sendiri. Walaupun penuh dengan kontroversi, gua harap pembahasan ini justru menjadi pembelajaran buat kita semua untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan yang kita percaya dan kita imani, dan tidak terus memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Gitu kali ya. Oke, gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.